Preview. Halo bro dan sis, akhirnya film yang sudah sangat ditunggu-tunggu ini akhirnya rilis juga. The Black Widow, film produksi Marvel Studios ini sempat mengalami penundaan jadwal rilis dikarenakan kondisi pandemik yang sampai sekarang masih belum usai. Film ini awalnya dijadwalkan rilis musim panas tahun lalu, namun akhirnya film ini dirilis tahun ini 9 Juli lalu di bioskop-bioskop di Amerika dan juga di saluran channel Disney+. Dan filmnya memang sesuai dengan ekspektasi para penggemar film superhero, penuh dengan visual yang keren dengan adegan aksi yang seru. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk aja ke bila cerita. Pada tahun 1995, Natasha Romanoff dan Yelena Belova, dua bocil turunan Rusia, tinggal di Ohio, Amerika. Mereka ini anak dari pasangan superhero Rusia. Ayahnya bernama Alexei Shostakov, seorang superhero yang dikenal sebagai nama The Red Guardian, Kapten Amerikanya Rusia, dan ibunya bernama Melina Vostokov, seorang mantan Black Widow. Suatu hari mereka harus segera pergi dari tempat penyamarannya karena kedok mereka sudah diketahui oleh pihak Amerika. Dengan pesawat terbang, mereka mencoba melarikan diri dari kejaran musuh. Dalam umurnya yang baru 10 tahun, Natasha sudah mahir mengendarai pesawat terbang itu. Tim Rusia berhasil lolos dan melarikan diri menuju Kuba. Di sana mereka sampai dan disambut oleh atasan mereka yang bernama Dreykov. Melina yang terluka dalam usaha pelarian itu kemudian diamankan oleh tentara Rusia. Sementara Alexei mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan Dreykov. Dia menyerahkan kedua anak perempuannya untuk dibawa oleh tentara merah. Untuk kemudian, dua bocil ini ditempatkan di The Red Room, sebuah kamp pelatihan bagi anak perempuan Rusia yang di kemudian hari akan menjadi serdadunya Dreykov yang dipanggil dengan sebutan para Black Widow. 21 tahun kemudian, di tahun 2016, setelah pertempuran antara Avengers di Bandara Leipzig, Natasha Romanoff adalah buronan pemerintahan Amerika karena dianggap telah melanggar kesepakatan Sokovia. Dia melarikan diri dari kejaran pasukannya Menlu Amerika Serikat, Thaddeus Ross, dan kemudian kabur ke tempat persembunyian di Norwegia. Di sana dia bertemu kembali dengan kontaknya yang bernama Rick Mason. Rick ini selain menyiapkan lokasi persembunyiannya ini, juga membawakan barang-barang Natasha yang masih tersimpan di markas mereka terdahulu di kota Budapest, Hungaria. Di tempat lain di Maroko, Yelena Belova masih bekerja untuk The Red Room asuhan Dreykov. Pada momen itu, dia terlibat sebuah misi untuk membunuh seorang mantan Black Widow yang mencoba untuk kabur. Namanya adalah Oksana. Setelah dilakukan pengintaian, akhirnya Yelena dan rekan bisa menemukan targetnya dan terjadilah sebuah pengejaran. Pengejaran yang berakhir dengan berhasilnya Yelena menghajar buruannya. Namun pada saat itu, tanpa terduga, Oksana berhasil menghembuskan red dust ke muka Yelena. Hembusan yang membuat Yelena lepas dari doktrin dan hipnotis The Red Room dan akhirnya membuat Yelena menyesali tindakannya telah mencoba membunuh Oksana. Akhirnya Yelena pun membuang chip yang ditaram di tubuhnya agar ia bisa lepas dari monitor The Red Room. Dengan beberapa dosis The Red Dust yang diwariskan oleh Oksana, Yelena pun pergi melarikan diri. Kaburnya Yelena dilaporkan kepada Dreykov dan mereka berinisiatif untuk mengirim seorang agen pembunuh yang sangat berbahaya yang bernama Taskmaster. Suatu saat di tempat persembunyiannya di Norwegia, Natasha hendak pergi ke kota berniat untuk belanja ketika kemudian tiba-tiba di perjalanan ada seseorang yang menyerangnya. Mobil Natasha dibom dan tersungkur ke pinggiran jembatan penyeberangan. Si Taskmaster ini rupanya orang yang melontarkan bom tadi. Natasha mencoba menembak sosok petarung Rusia ini yang menangkisnya dengan tameng baja mirip dengan milik Kapten Amerika. Karena tameng ini selain berfungsi untuk bertahan, juga untuk menyerang. Kemudian terjadilah pertarungan di antara keduanya. Tiba-tiba pertarungan terhenti karena Taskmaster pada screening monitornya tidak menemukan target pada diri Natasha. Target utamanya ternyata bukan cewek ini, namun sebuah koper yang berada di mobil Natasha. Taskmaster kemudian tidak menghiraukan Natasha dan bergerak menuju targetnya, tapi Natasha tidak membiarkan mesin pembunuh ini untuk mengambil koper tersebut. Terjadi lagi pertarungan di antara keduanya yang sulit untuk bisa dimenangkan oleh Natasha karena si Taskmaster ini kuatnya minta ampun. Sampai akhirnya pada kondisi terdesak, Natasha terhantam dan meluncur menuju ke aliran sungai. Koper itu berhasil dikuasai oleh Taskmaster, namun isinya sudah berhasil diamankan oleh Natasha. Mendarat di tepian, Natasha melihat barang yang dicari oleh Taskmaster. Ternyata itu adalah sekumpulan serum red dust dan foto berdua dirinya dengan Yelena. Yelena yang mengirimkan barang itu ke markas mereka di Budapest. Maka dari itu, Natasha pun bergerak menuju Budapest dan mendatangi markas mereka dulu.
Yelena memang sudah berada di sana menunggu. Keduanya sudah lama tidak berjumpa, sehingga pada akhirnya mereka pun harus bertarung dulu untuk meyakinkan mereka berada di pihak yang sama. Selesai bertarung, mereka pun akhirnya berbincang. Natasha menanyakan barang yang dikirim Yelena kepadanya. Dia belum mengerti bahwa itu adalah antidot dari mind control pihak The Red Room. Natasha pun kaget ternyata The Red Room masih beroperasi. Dia merasa sudah menghancurkan markas mereka, sekaligus membunuh Dreykov di dalamnya. Operasi itu ia lakukan tempo hari atas tugas dari S.H.I.E.L.D. Dia melakukannya dengan agen dari S.H.I.E.L.D. yang lain yang bernama Clint Barton. Clint Barton ini adalah si Hawkeye anggota Avenger. Perbincangan mereka harus terhenti karena kemudian sebuah ledakan terdengar. Rombongan anggota The Red Room sudah menginfiltrasi tempat tersebut. Natasha dan Yelena terpaksa harus melarikan diri dan bertarung dengan mantan teman mereka di Red Room. Pada saat pelarian itu, mereka berhasil membunuh salah seorang di antaranya. Pada saat sekarat itu, orang ini pun sempat menyatakan penyesalannya telah mencoba membunuh mereka. Mereka melakukan itu atas kontrol dari Dreykov yang kemudian memusnahkannya lewat sebuah remote control di markas The Red Room. Adik kakak ini kemudian mencoba melarikan diri dengan sepeda motor untuk kemudian berpindah ke sebuah mobil milik warga. Di keramaian lalu lintas kota Budapest, pengejaran terjadi. Makin tambah sengit ketika sebuah tank yang mampu bergerak cepat ikutan join dalam pengejaran itu. Dengan kelihayannya mengendara, untuk sementara Natasha bisa membawa mobilnya lolos dari hadangan musuh sampai pada akhirnya tank yang dikendarai oleh Taskmaster merapat dan melakukan bombardir terhadap mobilnya. Mobil mereka terlempar ke sebuah pelataran parkir mall. Natasha dan Yelena pun melarikan diri dari kejaran Taskmaster setelah terlebih dahulu berhasil mengelabuinya. Kedua adik kakak ini pun jalan bareng dan mulai menjalin lagi hubungan mereka yang sempat terputus sekian lama. Ada sebuah penyesalan yang dirasakan Natasha terhadap aksi percobaan pembunuhannya terhadap Dreykov tempo hari. Kondisi yang mendesak membuatnya terpaksa membiarkan Antonia, seorang bocil anaknya Dreykov, ikut terbunuh. Yelena kini tidak memiliki tempat untuk pulang. Oleh karena itu, Natasha pun mengajaknya untuk barengan mereka menghancurkan The Red Room dan membunuh Dreykov. Tapi masalahnya Yelena sendiri nggak tahu persis lokasi markas Red Room. Mereka kerap kali berpindah lokasi markas. Namun Natasha sepertinya tahu persis orang yang bisa menunjukkan markas Red Room kepada mereka. Dengan suplai pesawat helikopter yang kembali didapat dari Rick Mason, kedua adik kakak ini pun jauh untuk menjalankan misi mereka. Alexei Shastokov, si The Red Guardian mantan superhero Rusia itu, kini sedang menghuni sebuah penjara. Saat itu, tiba-tiba ia dipanggil untuk menghadap penjaga karena dia mendapatkan kiriman sebuah bingkisan. Bingkisan itu berisi kertas dokumen dan sebuah action figure dari dirinya, The Red Guardian. Tiba-tiba mainan itu copot kepalanya, dan ternyata di dalam kepalanya itu terdapat sebuah chip yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Kedua anak perempuannya yang sedang bergerak menuju lokasinya telah mengirimkan barang tersebut. Natasha kemudian memberi instruksi agar ayahnya melakukan pergerakan. Alexei pun mulai melakukan akselerasinya untuk mendobrak penjagaan dan keluar dari ruangan tahanan. Kedua anaknya sudah berada di area lokasi penjara yang dikelilingi oleh gunung bersalju dan sudah bersiap untuk menjemputnya. Namun pelarian Alexei mendapat hadangan dari penjaga, sehingga akhirnya Natasha harus turun untuk membantu ayahnya. Sementara itu Yelena menghajar seorang sniper dan meledakkan tower tempat dia berposisi. Ledakan bom itu menyebabkan lokasi sekitarnya bergetar dan mengakibatkan longsor salju yang dahsyat yang menimbun fasilitas tahanan tersebut. Sebelumnya, Natasha berhasil membantu ayahnya untuk menghindar dari longsor salju dan pergi dari lokasi itu. Seperti hubungan adik kakak tadi, hubungan anak ayah ini pun sama-sama ancur-ancuran. Kedua anaknya masih membenci tindakan ayahnya yang dulu telah menyerahkan mereka kepada Dreykov. Namun Natasha tidak mau lagi mempermasalahkan hal itu. Dia to the point menanyakan lokasi The Red Room. Alexei, ayahnya ini, ternyata nggak tahu juga lokasi dari The Red Room. Jenderal Dreykov bukan temannya seperti yang disangka oleh Natasha. Malahan Dreykov lah yang telah memenjarakan dirinya dengan masa hukuman tahanan seumur hidup. Tapi Alexei memperkirakan bahwa Melina mengetahui lokasi dari The Red Room. Ibu kedua cewek ini ternyata masih hidup pula dan masih aktif sebagai anggota The Red Room bawahan langsung dari Jenderal Dreykov. Dengan sebuah pendaratan darurat karena kehabisan bahan bakar, rombongan ini pun tiba di Saint Petersburg, lokasi rumahnya Melina. Mendapatkan kedatangan dari anggota keluarganya, Melina terlihat kaget.
namun juga dia tidak terlihat senang. Namun demikian, dia membawa semuanya masuk ke dalam rumah. Alexei langsung mencari dan mengenakan seragam kebesarannya, The Red Guardian, yang ternyata masih bisa masuk di badannya yang sekarang sudah tambun. Terjadi kegambangan dalam suasana reuni keluarga ini. Sementara kedua orang tua mencoba bersikap profesional, Yelena sangat menginginkan suasana harmonis terjadi dalam keluarga mereka, namun Natasha bersikap tidak peduli. Di sini terungkap bahwa keluarga ini adalah keluarga yang telah disetting sebelumnya oleh pihak The Red Room. Ibunya Natasha sendiri sudah meninggal dibunuh oleh Dreykov. Suasana yang emosional itu menggugah hati Melina yang sebelumnya sudah memberi kode kepada pihak The Red Room akan kehadiran mereka. Sebentar lagi, tentara The Red Room akan tiba. Tentara para Black Widow itu pun datang, melumpuhkan Alexei dan kedua anak dari pasangan superhero itu atas panduan dari Melina. Mereka pun dibawa pergi menuju markas The Red Room yang ternyata sekarang telah berletak di luar angkasa. Di Red Room, Melina langsung dihadapkan kepada sang paketu, Jenderal Dreykov. Sementara itu, Alexei dan Natasha dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Yelena yang dipercaya memiliki bakat empati yang tinggi dimasukkan ke ruang operasi untuk diambil organ otaknya. Sebentar berbincang, Dreykov yang sangat mengenali keluarga superhero ini menyadari bahwa yang ada di hadapannya bukan Melina, namun adalah Natasha yang dia kenali dari sorot matanya. Rupanya tadi sebelum pasukan Black Widow datang, ibu dan anak ini terlebih dahulu menyusun rencana. Dengan teknologi masker digital, mereka berganti wajah agar Natasha bisa berhadapan dengan Dreykov. Sementara itu di tahanan, karena Melina sendiri yang mendesain ruangan itu, ia jadi tahu cara untuk membuka pintu selnya. Natasha kemudian dihadapkan kepada Taskmaster yang ternyata mesin pembunuh ini adalah Antonia, anaknya Dreykov yang kini sudah ditanamkan chipset di kepalanya, sehingga bisa dikendalikan oleh Dreykov. Natasha makin merasa bersalah. Si Taskmaster pun disuruh pergi, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Natasha yang ingin membalas dendam terhadap kematian ibunya. Namun ternyata si jenderal ini telah dilindungi dengan hormon ferofon yang memungkinkan semua orang tidak akan sanggup untuk menyerangnya. Natasha segera jadi bulan-bulanan Dreykov. Jenderal ini melihat status Natasha yang anggota The Avenger seakan ingin pamer kekuatan pula. Dia memperlihatkan data anggota Black Widow yang telah ia tebar ke seluruh penjuru dunia. Semuanya ia kontrol dari konsol di dalam meja kerjanya. Namun kekuatan feromon milik Dreykov tadi ternyata telah diantisipasi pula oleh Melina, orang yang mendesain semua hal mengenai The Red Room. Sebelumnya dia telah memberi info kepada Natasha mengenai cara untuk menghindari untuk menghirup hormon dari Dreykov ini. Dia harus mematikan syaraf penciumannya dengan mematahkan hidungnya sendiri. Dreykov yang lemah ini pun segera menjadi bulan-bulanan Natasha. Melina dalam rencananya tadi ternyata juga telah membekali dua anaknya chip alat komunikasi dan pisau di saku celana Yelena. Yelena pun berhasil terbebas dari ancaman dimutilasi organ otaknya. Sementara itu pasangan pasutri ini kini menghadapi ancaman dari Taskmaster. Sementara Red Guardian bertarung dengan sengit melawan musuhnya, Melina pergi ke ruangan kontrol untuk menghancurkan salah satu mesin stasiun ruang angkasa itu. Dia berusaha membuat agar stasiun ini mendarat di bumi. Yelena yang telah keluar dari ruangan operasi kemudian lewat ke lokasi ayahnya dan berhasil membantu melumpuhkan Taskmaster dengan menjebloskannya ke dalam ruangan tahanan. Asik menghajar Dreykov, aksi Natasha terhenti karena kemudian pasukan Black Widow tiba untuk menyelamatkan bos mereka. Sementara Dreykov kabur, terjadilah pengeroyokan yang membuat Natasha terpojok dan jadi samsak para Black Widow. Untungnya Yelena tiba kemudian dengan kumpulan serumnya yang ia tebarkan ke antara mantan rekannya itu. Mereka pun tersadarkan dan berhenti menyerang Natasha. Kemudian mereka pun harus segera pergi karena ledakan mesin stasiun Red Room sudah mulai membuat guncang. Yelena yang pergi duluan, sementara itu Natasha masih berada di meja Dreykov untuk mengcopy semua data anggota Black Widow yang sudah ditebar oleh Dreykov tadi. Melina dan Alexei sudah duluan tiba di pesawat, namun mereka masih belum bisa pergi karena masih menunggu kedua anaknya. Akhirnya mereka pun harus menghadapi tantangan dari pasukan Dreykov yang datang untuk menghadang. Natasha keluar dari ruang kerja Dreykov berusaha untuk mencari keluarganya, namun di perjalanan ia lewat ke ruang tahanan Taskmaster tadi atau Antonia. Natasha yang merasa berdosa kali ini tidak tega untuk meninggalkan Antonia kembali dalam bencana. Ia membebaskan musuhnya itu meskipun harus menghadapi resiko harus berhadapan dengannya. Natasha kemudian melihat Yelena sedang berusaha menghancurkan pesawat yang akan membawa Dreykov pergi. Dia berhasil menghancurkan pesawat itu, tapi Yelena sendiri pun terlontar jatuh. Dengan berbekal satu parasut milik tentara Dreykov,
Natasha mengejar adiknya itu dan kemudian menangkapnya di udara. Kemudian mereka melihat Antonia sedang berusaha mengejar mereka. Maka dari itu, Natasha pun membiarkan Yelena pergi dengan parasutnya dan menghadapi kejaran dari Antonia. Mereka bertarung di angkasa. Natasha menangkap Antonia dan melepaskan parasut musuhnya sehingga mereka pun bisa selamat mendarat di bumi. Di daratan ini keduanya melanjutkan pertarungan. Natasha yang masih merasa bersalah gak tega untuk menghajar Antonia. Dia melepaskan topeng Taskmasternya sehingga kekuatan Antonia pun melemah. Kemudian dengan serum Red Dust, dia menyadarkan Antonia dari pengaruh Dreykov. Natasha mencari anggota keluarganya dan semuanya ternyata berada dalam kondisi selamat. Kini keluarga itu telah bersatu kembali menjadi keluarga yang seutuhnya setelah Alexei mengucapkan permintaan maaf atas tindakannya dahulu seiring dengan hancurnya stasiun luar angkasa Red Room yang terjerembab di permukaan bumi. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang rombongan Menlu Amerika Serikat yang mengejar Natasha. Entahlah bagaimana ini ceritanya, tiba-tiba mereka bisa berada di sana. Akhirnya Natasha membiarkan keluarganya untuk pergi bersama rombongan Black Widow yang datang untuk menjemput. Sementara ia akan sendirian berhadapan dengan para pemburunya. Adegan loncat ke waktu 2 minggu kemudian. Natasha dengan rambut baru tampak dalam kondisi yang segar. Dia janjian lagi dengan si Rick Mason yang kali ini telah mensuplainya dengan pesawat yang lebih canggih. Natasha akan pergi untuk membebaskan anggota Avenger lain yang ceritanya sedang ditahan oleh pemerintah Amerika. Nah, sebagai kejutan, seperti juga film Wonder Woman 1984, film Black Widow juga menyelipkan sebuah adegan di akhir pasca credit title. Pada adegan itu, Yelena digambarkan sedang berziarah ke makamnya Natasha dan bertemu dengan seorang wanita yang juga merupakan bosnya saat itu, Contessa Valentina Allegra de Fontaine, yang merupakan nemesisnya dari Nick Fury. Bosnya pada kesempatan itu memberi tugas baru kepada Yelena, mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian Natasha. Orang tersebut adalah Clint Barton, si Hawkeye anggota The Avenger. Demikian ceritanya bro dan sis. Kalau gantung begini memang sudah ketahuan bakal ada film berikutnya lanjutan dari Black Widow. Kita tim Cinetalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.